Moncong Bulo Muda memilih ikut kualifikasi di Sulawesi Tengah? Pertama kenapa 2 tim? Karena owner atau bos. Jadi saya tidak bisa mendampingi tim. Kenapa? Karena kemarin saya kena sanksi, ada masalah intern lah. Memang berarti Provinsi Sulawesi Tengah yang memang betul-betul adil. Tiada titipannya begitu-begitu Iya, semua lah. Saya bicaranya bukan di Indonesia. Di di negeri Konoha. di Arab. Iya, di Arab. Oke, apa harapannya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu? Kalau harapan untuk kedepannya itu sama seperti yang sudah dikatakan Sedi. Cuman ya adalah sedikit. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ruang Jawab. Hari ini kita kedatangan juara. Kamu sudah lihat ini. Di samping kamera sedikit sini ada piala. Di samping yang sedikit sini ada siapa namanya, nanti kita kenalan. Nah, kita kedatangan Moncong Bulo Muda FC. Tepuk tangan dulu. Sudah habis tepuk tangan? Nah, Moncong Bulo Muda ini sedikit saya jelaskan dulu. Moncong Bulo Muda ini adalah tim futsal yang sempat menjuarai Liga Futsal Nusantara. Liga Futsal Nusantara. Jadi namanya Moncong Bulo Muda FC. Oke. Saya mau bertanya-tanya dulu dengan teman-teman di sini, ini sebagai apa dan sebagai apa. Pertama boleh perkenalkan diri dulu. Saya dari yang sebelah sini dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sehdin Sana Kamil, posisi pivot dari tim Moncong Bulo Muda. Pivot ya? Iya. Oke. Yang bawa pesawat bukan? Aduh, pilot itu. Oh. Aduh. Sekira kata di pilot. Aduh. Oke, kalau yang ini? Halo. Perkenalkan nama saya Farhan, bisa dipanggil Aan. Saya kebetulan kapten dari tim Moncong Bulo Muda FC. Mungkin itu. Oke. Betul, sudah cocok berarti ini pilot, ini kaptennya kan? Dari sini. Oke, nama saya M. Ridwan Basri, biasa dipanggil Coach Idu. Posisi saya di tim sebagai pelatih kepala tim Moncong Bulo Muda FC. Oke, siap. Berarti ini padahal pura-pura kita tahu sering, padahal sudah kita posting terus ini Coach Idu nih di Instagramnya kakak. Bermaharat saja, kalau orang Palu harat aja. Oke, saya mau bertanya semuanya. Mungkin dari Coach dulu. Coach sudah berapa lama di Palu semenjak selesai pertandingan kemarin? Baru sekitar seminggu, kemarin Rabu baru ya? tiba di sini lagi kembali. Kalau Farhan? Kalau saya sendiri dengan teman-teman itu dari hari Minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Iya. Oke. Sama. Oke, selama di Palu apa makanan yang sudah dicicipi nih? Kalau dari saya, ya normal sari laut. Sari laut. Ya ayam, nasi campur. Normal? Iya. Saya tunggu ajakan Kaledo lagi nih. Kaledo. Sama semua. Kalau Coach kan lebih di luar. Apa-apa sudah yang khas Palu yang sudah pernah dirasa Coach? Kalau khasnya pasti durian toh. Durian. Apalagi durian pari gitu. Gitu. Ngeri ya. Biasa. Sudah makan durian? Sudah. Apa dari kemarin? Durian. Aman sudah? Tadi malam sama tadi siang juga. Tadi siang juga ya? Kalau bisa tiap hari makan Kalau durian. bisa habis ini lagi ya? Iya. Kalau wisata sudah kemana semua? Belum ada kemana-mana ya? Tapi kalau saya sudah ke Tanjung Karang sekali. Kapan? Udah lama, dari kayaknya terakhir 2019. Oh 2019 ya, berarti sebelum LFN ya? Iya. Oh berarti Cap ini sudah berapa kali datang ke Palu? Sudah sering. Sering Di ya? sini, Biasa datang di Palu apa?
Batambang kah apa tuh? Kebetulan Tahu jadi buru lepas toh. kebetulan di sini ada rumah keluarga. Oh, Iya. oke. Kebetulan tante ada dosen di Untat sini. Oh, di Untat ya? Iya. Siap, siap. Saya mau ke coach dulu, kita langsung, sudah cukup basa-basinya kayaknya, kita langsung bahas tentang futsal ini toh. Oke, coach dulu, bagaimana caranya coach bisa meramu ini Boncong Bulo Muda yang akhirnya jadi bisa menjuarai LFN? Oke. Sebenarnya untuk tim ini gampang-gampang susah karena anak-anak ini sudah lama sama-sama main, sudah banyak pengalaman juga di tahun-tahun sebelumnya, sudah banyak yang ikut Linus. Cuma mungkin kemarin kendalanya karena ada beberapa yang jadwal kuliahnya susah disesuaikan. Jadi untuk bikin programnya itu harus menyesuaikan dengan jadwal kuliahnya pemain. Iya, Jadi apalagi mungkin mereka itu. ini pelajar kebanyakan Iya. ya. Karena secara teknik dasar sudah bagus lah. Jadi sisa dikasih gabung chemistry-nya semua supaya bisa lebih kompak. Jadi itu kunci kenapa tim ini bisa menjuarai karena pemain, pelatih sama manajemen itu bersatu untuk ini. Berarti memang teman-teman ini sudah lama, coach akrab dengan mereka ini sudah lama. Iya, sudah sering juga kerjasama sama-sama Oh, sudah sebelumnya. sering Iya. memang ya. Oke, siap coach. Kemudian metode latihan ini seperti apa mereka ini? 1 hari 3 kali kah? Kayak minum obat atau bagaimana? Kalau metode latihan sebenarnya karena tadi kendala dari jadwal kuliahnya yang harus kita sesuaikan. Jadi saya pakai metode integral training. Jadi itu penggabungan latihan teknik, taktik sama fisik di dalam satu sesi latihan. Jadi kita latihan setiap hari, mungkin cuma weekend hari liburnya pemain. Oh, berarti Senin sampai Sabtu latihan terus? Iya. Oke. Coach, saya mau tanya dulu ini. Ini mungkin ada yang beberapa masih penasaran. Kemarin kita dengar kata moncong bulo ini, kita orang ini orang Palu agak menerka-nerka ini dengan kata moncong ini berarti moncong ini begitu, bulo ini bulat. Kalau orang Palu bilang bulo ini bulat ya. Nah, jadi, itu bawa kemarin minuman itu. Minuman, aduh mau minum dulu orang ini. Oh, pantas batu-batu tadi. Itulah kode. Oh ya dibuka dulu. Kita coach saya potong dulu. Kita ada di podcast ini kita ada beberapa support. Kita di support minuman. Kemudian ada salah satu clothingan store namanya Battle Boom Store. Kita di support juga. Tapi cuma hostnya di support. Jadi setiap podcast dikasih baju. Nanti kamu menyusul. Jadi saya pilih tadi warna hijau karena saya mau ketemu sama Moncong Bulo. Oke, coach, Moncong Bulo ini artinya apa? Sebenarnya moncong bule itu bahasa Makassar yang artinya Iya. hijau. Artinya hijau ya. Mungkin ada beberapa yang salah pemahaman karena dia pisah moncong spasi bulo. Nah kalau moncong spasi bulo itu beda lagi artinya. Oh, satu bagaimana ya? Moncong spasi bulo. Kalau moncong kayak ujung, bulo artinya kayak bambu. Oke. Kayak ujung bambu. Tapi ini tim digabung katanya moncong bulo. Itu Digabung katanya. secara harfiah artinya hijau. Oke, Makanya, berarti sama intonasinya, cuman kalau dibedakan lain arti lagi ya. Oke. Hanya bajunya warna hijau kan. Bajunya warna hijau ya. Oke, kalau di Palu juga ada, tapi band bukan namanya Kodara. Kodara itu juga hijau, gitu. Oke, saya mau ke Mas Jo. Ya malu-malu. Dua saja. Dua saja. Tuh sekitar minum. 4 boleh ya. Oke. Nah ini kita boleh dicoba dulu minumannya. Kita disupport sama Makasih ini. apa ini nih ya? Nosaro. Ini coach bahasa Kaili. Nosaro ini ambil untung. Artinya ambil untung, Nosaro, ambil keuntungan. Gitu. Ya. Oke, saya mau ke ke player. Sejarahnya kalian bisa masuk tim Moncong Bulo Muda ini. Itu diseleksi kah atau ada orang dalam kah atau bagaimana kah?
Untuk sejarahnya itu sebelumnya itu saya sudah, kalau dari diri pribadi saya sudah dikabari sama manajer dari Moncong Buloh, Kanda Imam, untuk langsung join Oke. di pemusatan latihan di Goa. Siap. Setelah itu untuk pembahasan selanjutnya untuk kontrak apa segala macam sudah saya masukkan juga ke Iya. Kanda Imam dan Oh, ya, riders namanya, begitu ya, kebutuhan. iya, Ah. kebutuhan. Terus? Tahun lalu juga kan saya ketemu Moncong Buloh di Liga Oke. Futsal Nusantara. Saya ketemu di grup, sistem grup. Oh, sebelumnya kau main Iya. tidak dengan Moncong Buloh, Liga Enggak. Nusantara. Iya. Dengan apa? Saya kemarin di Liga Futsal Nusantara itu sama Unggul FC Malang. Unggul FC. Oh, dari Malang ya? Iya, Oh, Unggul berarti FC kau yang sudah Malang. dikontrak-kontrak begitu ya? Bisa dibilang kayak begitu. Jadi kau pasang di dalam menerima kontrakan begitu. Oh, rumah itu ya? Oke. Setelah itu namanya putra daerah kan pasti mau bela tim daerah itu Oke, sendiri. siap. Makanya setelah keluar ada tim Makassar atau tim Goa yang tawarin jadi masuk. Langsung Iya, masuk di Moncong Buloh. Oke, dari Cap. Kalau saya sendiri mungkin sebelumnya sudah diajak dengan pelatih. Terus Oke. kebetulan juga lagi ngumpul sama teman-teman toh yang ini yang materi musim lalu sebelumnya yang main di tim sebelah. Ya. Terus diajak main di Moncong Buloh untuk sama-sama lagi dengan target yang bisa dibilang target juara. Dan Oh, memang alhamdulillah sudah pas dipanggil target yang mau juara ini. Iya. Oke. dan alhamdulillah tercapai. Betul. Berarti Farhan toh sudah sebelum dari Moncong Buloh main di mana? Tahun kemarin main di Juku Eja FC. Main LFN juga. Iya, Lolos lolos semifinal juga tahun kemarin. sampai semifinal ya. Iya. Oke. Tunggu dulu, saya mau kembali sama dulu siapa? Zik siapa? Sehdi. Oh, pancingan cakalang. Zedi, saya kemarin katanya sempat dengar cerita kau ini pernah jadi bawa timmu itu lolos profesional juga kemarin ya? Iya, Unggul. Nah, FC Malang. kenapa akhirnya kau tidak memilih untuk jadi pemain profesional? Karena untuk naik ke jenjang profesional kan harus saya diskusikan dulu sama orang tua. Oke. Dan kebetulan kemarin itu setelah Liga Futsal Nusantara saya ke Batam Oke. untuk magang kuliah di Karya Teknik Utama CPR Batam. 4 bulan saya di Batam, Coach Andri Irawan kabarin Iya. bilang join untuk pemusatan latihan Unggul. Di situ setelah saya diskusi sama orang tua dan lihat tahun kelahiran saya masih bisa ikut Linus tahun depan, makanya saya putuskan untuk ikut Linus tahun depan, tahun ini. Oh, berarti Iya. kalau sudah masuk profesional sudah bisa turun linus Iya, lagi ya? nggak bisa. Oh, berarti tinggal 1 tahun waktumu memang untuk masih bisa. Tahun depan udah sudah bisa ya? Iya, udah nggak bisa. Oke, siap. Kalau Farhan kemarin lolos menjadi profesional juga? Kemarin rezekinya sampai juara 3 saja. Oh, juara 3 ya. Memang kan syaratnya juara 2 kan? Iya. Oke. Terus bagaimana rasanya bisa jadi juara ini? Perasaan? Kalau pribadi namanya pemain harus punya mental juara kan. Ya, betul. Jadi apapun itu pertandingan yang kita akan lalu hadapi, jiwa kalau saya pribadi mau juara juga. Terus Iya. Terus setelah juara apa perasaannya? kalau saya tentunya pasti senang, tapi ndak usah berlarut. Jangan terlalu senang ya. Iya, Nanti oke. Kalau Farhan? Sama dengan yang dibilang Sedi. Senang, terharu karena ini juga bisa dibilang apa ya? Tujuan utama dengan teman-teman yang lain Iya. untuk bisa bawa kembali piala dan bikin sejarah ke tanah Sulawesi. Betul.
Coach, sebelum Linus ini, Coach, sudah pernah enggak bawa tim Linus sebelumnya? Sebenarnya pernah di tahun 2000 berapa 2019 19 itu iya. bawa tim apa itu, Coach? Itu bawa tim Parani FC tapi gugur di babak penyisihan regional di 34 besar berarti ya? tidak regional. Oh, berarti masih Iya, masih kualifikasi dalam ya. penyisihan di Oh. babak regional di Makassar itu hari. Oke, itu tim Makassar juga waktu itu. Makassar. Oke. Tapi sebelumnya pernah ikut MBU juga lolos sampai babak 8 besar tapi di situ masih sebagai asisten. MBU itu apa, Coach? MBU ada tim futsal. Oh, juga nama tuh tim ya. MBU ya. Jadi, Oke. Pernah juga bawa akrab di Sinjai Mhm. itu sampai juara 3 saja. Juara 3 regional. Sempat juara Iya. 3 regional. Tapi kalau untuk babak nasionalnya MBU 1 kali itu sebagai asisten pelatih. Siap. Oke, saya kembali lagi ke player. Zedi, ada ndak rasa setelah jadi juara ndak rasa star syndrome? Oh, saya memang ini saya. Kalau orang Palu bilang ada ndak rasa nama ngomu muncul. Apa kalau orang Makassar bilang itu ya? Kau rasa apa istilahnya? Gampang. Boro, ya. ada perasaan boro. Gampang. Nah, gampang. Kalau itu yang justru harus dihindari sama pemain. Ya, makanya kau bilang tadi jangan terlalu berlarut ya. Nah. Iya, boleh senang tapi nggak usah terlalu. Kalau Farhan, Ya, maksudnya muncul sedikit perasaan kayak begitu yang akhirnya dihindari. ya kalau perasaan-perasaan seperti itu, kayak sifat-sifat seperti itu harus dihindari. Kalau kita sebagai pemain pribadinya, ya Siap. kan? Karena nanti ke bawah terus sampai ke depan Iya, itulah. Itu bikin turun karir itu kan yang kayak begitu toh. Terus selama pertandingan, saya dari coach lagi, selama pertandingan kemarin Liga Futsal Nusantara menurut coach tim apa yang paling susah? Karena selama putaran LFN ini mulai dari regional sampai final, setahu saya Moncong Bulu ini pernah kalah. Cuman yang paling susah ini apa coach, lawannya? Sebenarnya tekanannya semua sama. Siap. Mulai dari babak regional sampai babak final itu tekanannya sama. Pernah juga di Gorontalo kita ketinggalan duluan, terus situasi seri. Tapi menurutku yang situasi yang paling menegangkan itu pas di semifinal lawan Excellent. Ya, saya juga. Karena itu kan 1, 2, 3. penentuan antara lolos atau tidak. Ya, betul. Jadi betul-betul kemarin itu hal yang paling menentukan antara lolos atau tidak. Jadi Iya. ya itu yang menurut Memang paling- mendebar ya. sekali, apalagi sudah tinggal jauh baru dicicil 1, 2, 3. Kalau Zehdi? Kalau saya pertandingan yang paling sulit itu justru pertandingan pertama waktu lawan Pariaman. Di Kalau saya di 8 Tegal, besar. waktu 8 besar, oke. Iya, 8 besar. Heeh. Karena namanya pertandingan pertama kan harus menyesuaikan lapangan. Iya, betul. Harus tes lapangan begitu. Dan kebetulan waktu lawan Pariaman juga skor 1-0 kita kalah duluan. Kita tinggal duluan. Iya. Oke. Dan justru ketinggalan duluan itu yang bikin kacau apalagi pertandingan pertama kan. Iya, betul. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa menang. Bisa menang. Iya. 6-1 waktu itu ya. 4-2. 4-2 ya. Yang 6-1 Lawan Hatif kecil. tim kecil. Kalau Farhan? Kalau saya pribadi sama yang dibilang coach lawan Excellent, Lawan Excellent, semifinal, ya. Heeh. Karena di situ seru karena saling memburu, Iya, betul. baku balas-balas gol. Hmm. Sampai akhirnya dari skor banyak ke skor tipis. Jadi tipis Iya. ya. Padahal sudah tinggal berapa? 5-2, 5-1 waktu itu kan? 5-2 kan? 5-2. Dia cicil terus. So kayak penggadean dia Pak cicil. Iya, hampir aduh penalti nih. Kita rasa tegang juga di sini waktu itu menonton coach. Oke, saya mau ke Cap dulu. Cap, bagaimana caranya Cap kontrol ini teman artinya sebagai pemimpin di lapangan
Kau ikut caranya Subasa kah atau caranya siapa kau? Gimana sebagai kapten melihat teman-teman ini? Kalau saya ini punya cara sendiri itu kayak lebih sering ngumpul di luar lapangan juga. Oke. Itu mempengaruhi bisa diskusi sebelum bertanding atau setelah bertanding, saling menegurkan Ya. gimana kah. Jadi kalau untuk cara menenangkan teman-teman itu cuman saling menegur saja satu sama lain. Iya. Bukan cuman dari saya sendiri, bisa dari teman-teman yang lain Iya. yang menegur. Cuman tegurannya itu bukan yang langsung marah. Iya. Jadi ditegur baik-baik saja supaya bisa bagus lagi mainnya, bisa lebih meningkat lagi. Oke. Nah, ini tadi dari segi seumuran. Kalau dari coach bagaimana coach menyatukan ini? Artinya di umur-umur mereka masih muda ini kan masih panas-panasnya. Biasa kan masih bawa banta, masih ada ini. Bagaimana coach mempersatukan mereka ini coach? Jadi tadi seperti yang saya bilang di awal gampang-gampang sulit karena namanya pemain muda kan semua mau tampil, Iya. kasih lihat permainannya secara maksimal, Mau kasih kasih lihat permainan skill yang lah terbaik. istilahnya. Terus kendala-kendala non teknis di luar juga yang banyak menjadi kendala. Iya, Tapi betul. sebenarnya pemain-pemain ini enak diajak diskusi. Ada enggak pemain yang kayak bawa banta begitu ya? Kayak begitu ya? Gimana istilahnya tuh? Kalau untuk hal seperti itu sebenarnya normal. Oke, ada Normal, juga berarti ya? Tetapi karena terbawa suasana, situasi Iya, pertandingan. iya, iya. Tapi sebenarnya pemain ini bisa lebih enak diajak diskusi karena saya setelah dari Palu kita briefing, terus pulang dari Gorontalo kita briefing, pas kita TC di Jakarta kita briefing lagi sampai kita mau jalani semifinal, final itu selalu di briefing apa kendala-kendalanya, Iya, apa iya. keluhan-keluhannya, apa unek-uneknya supaya kita tahu keresahan Iya, pemain apa. Mm. Jadi tidak ada lagi dikambing hitamkan setelah permainan Iya. setelah pertandingan. Iya, iya. Gara-gara Kalau dia ini misalkan, tadi, ya, gara-gara dia ini tadi. Jadi saya mau setiap pertandingan Evaluasi lagi. selalu kasih yang terbaik. Jadi tidak ada alasan-alasan non teknis Oke. yang mempengaruhi jalannya pertandingan nanti. Jadi mungkin metodenya kayak selalu ajak pemain untuk brainstorming, untuk tanya apa selalu kendalanya. Jadi Oke. mungkin itu saja. Siap-siap. Berarti coach kalau kayak kita orang saya pernah main pertandingan futsal juga coach antar SMA, alumni SMA tuh. Ada pemain itu yang jago dia. Temo diganti sudah. Ganti dulu. Ada enggak yang temo diganti begitu ya? Kayak Zaid ini kan dia top skor toh. Pernah enggak jangan dulu coach. Saya masih mau gol saya. Ada enggak dari luar Sebenarnya pemain yang lain yang ada kejadian tapi saya rasa normal. Oh, normal juga yang Normal, begitu ya. normal. Oke. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, pemain selalu mau Mau kasih lihat, kasih yang terbaik buat Iya. tim. Jadi ya mungkin yang bikin terjadi seperti itu karena mungkin ada perubahan strategi yang saya lakukan Iya, di iya. di lapangan, dan pemain juga di sisi lain dia mau mau cetak gol, mau dapat sentuhannya. Nah, dan saya rasa situasi kayak begitu normal lah di futsal. Normal ya. Oh, siap. Terus kendala selama pertandingan coach, mungkin apa contohnya pas mau main ternyata tak buka telapaknya sepatu kayak begitu. Apa saja kendala selama dari regional sampai di final? Sebenarnya kalau dari teknisnya enggak ada karena Teknis nggak ada ya? anak-anak juga semua persiapan dengan bagus, Siap. di latihan juga maksimal. Jadi mungkin kendala-kendalanya ya terkait mungkin non teknis, terkait mungkin motivasinya di luar lapangan, terus hal-hal yang berbau hak-hak pemain ya harus ditunaikan sebelum match atau sebelum pertandingan selesai. Jadi mungkin itu saja. Kalau dari pemain ada enggak pas mau main rasa boker atau apa yang ada enggak perasaan begitu? Biasa ada pemain Ada. begitu, biasa. Karena mungkin Gugup perasaan mungkin ya? groginya ya. Ah. Karena perasaan groginya biasa Iya. sedikit-sedikit Iya, iya. mau boker, mau kencing kan. Sementara main, ketik mau boker saya. Pernah enggak waktu selama ini? Enggak pernah sih.
Nah, Nggak pernah pemain aman kendala setiap berarti pertandingan tiada. saat pertandingan pas itu Hmm. mungkin sebelum pertandingan baru yang begitu sebelum pemanasan. Sebelumnya. Ya. Oke, saya mau tanya Zaidi, kemarin di regional, saya lihat kau kayak Ivan Cordoba. Pakai anu itu ya. Kenapa itu? Peter Cech. Apa itu? Peter Cech. Dulu Ivan Cordoba. Wah, belum ada dulu zaman Ivan Cordoba. Peter Cech. Kenapa pakai begitu? Eh, waktu pertandingan Tarkam Oke. ada benturan, makanya Oh, berarti kau tarkam dulu baru ikut Iya, regional itu iya. ya? Oke. ada benturan sampai masuk ke rumah sakit. Oh, Ya, sampai di CT scan juga ah, kepala. ah. Aman tapi. Eh, sejauh ini alhamdulillah aman. Oke. Untuk hasil CT scan-nya cuma ada sedikit Hang. ya bengkok lah. Oh, Makanya- berarti ini penyebabnya dia agak anu sedikit. Makanya untuk jaga-jaga saja. Oke, oh jaga-jaga ya. Iya, jaga-jaga. Siap-siap. Terus saya mau kembali ke coach lagi. Coach, berapa kali saya nonton tim Moncong Bulo ini? Itu yang kita bahas tadi, kebobolan terus pertama. Apa penyebabnya itu, coach? Eh, kalau di babak regional sampai babak 34 besar, kita itu kebobolan duluan itu di 2 pertandingan terakhir lawan Iya, lawan Papua. Jayapura kemarin, Papua. ya, apa Papua apa tim sama, apa namanya timnya Maluku itu? Utara. Iya. Tapi kemarin kita sudah briefing sebelum kita berangkat ke Tegal. Mm-mm. Ya alhamdulillahnya kita sudah dapat dua kejadian kita Iya, kebobolan kebobolan duluan. duluan. Jadi itu apa? Itu jadi modal karena kita sudah briefing sama tim. Ya alhamdulillahnya kita sudah dapat situasinya duluan supaya kita bisa antisipasi di mana di babak nasionalnya. Siap, Jadi siap. ketika kita dapat situasi seperti itu, anak-anak sudah bisa apa? Sudah bisa atasi tekanannya. Apalagi kalau pas pulang dari Gorontalo itu kan jadi bahan evaluasi juga. Iya, iya, Jadi iya. pas di sesi latihan ya kita biasakan lebih tenang lagi pada saat ketinggalan. Iya. Karena kalau permainan bagus ya sebenarnya sisa finishing diperbaiki. Jadi Iya. tinggal tunggu momentum saja. Jadi anak-anak 2 kali 20 menit mau kebobolan duluan atau mau unggul duluan tetap fokusnya bagaimana Aman. caranya 2 kali Menang. 20 menit main maksimal saja. Iya, Jadi semaksimal mungkin ya. Oke, ini sudah habis pertanyaan, tapi saya masih banyak pertanyaan ini. Ini kan informasinya kemarin AFP sudah posting juga, AFP provinsi sudah posting juga bahwasannya Coach Idu ini akan menjadi head coach untuk Prapon nanti sebagai head coachnya provinsi Sulawesi Tengah ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini tentang Moncong Bulo dulu, coach. Nanti siapa tahu teman-teman bisa bantu jawab kan. Saya mau tanya Moncong Bulo ini. Setahu saya Moncong Bulo ini ada 2. Yang pertama Moncong Bulo itu perwakilan Sulawesi Selatan. Yang kedua Moncong Bulo Muda itu perwakilan Sulawesi Tengah. Kenapa akhirnya Moncong Bulo Muda memilih ikut kualifikasi di Sulawesi Tengah? Pertama kenapa 2 tim karena owner atau bos mau mewadahi pemain-pemain yang memang mau berjuang di Linus. Siap. Yang kedua sebenarnya Moncong Bulo Muda ini ikut di Sulsel kemarin. Tapi Iya. karena kendala saya tidak bisa mendampingi di mana di Sulsel karena Iya, masih pertandingannya masih di bawah naungan AFP. Mm-mm. Jadi saya tidak bisa mendampingi tim. Kenapa? Karena kemarin saya kena sanksi, ada Mm-mm. masalah intern lah Iya. terkait itu. Jadi saya komunikasi sama Kosasar, dikasih hubung sama FP Sulteng untuk wakili Sulteng. Ya, alhamdulillahnya kita diterima Iya, dengan iya, baik iya. di sini, sangat baik lah. Oke, Makanya siap. kita bisa wakili Sulteng di sini. Sekarang begini, kan ini Moncong Bulo ini yang kita ketahui adalah klub dari Makassar. Akhirnya sekarang mewakili Sulawesi Tengah. Berarti ini satu kebanggaan kita orang ini. Sebagai masyarakat Sulawesi Tengah, akhirnya bisa mencapai rekor sejarah. Bahwasannya Sulawesi Tengah punya perwakilan yang akhirnya bisa tembus di Liga Futsal Pro. Pertanyaannya, ini 2 tim ini memang yang dijagokan yang mana, Coach? Sebenarnya karena bos juga pertama maunya cuma 1 tim, tapi karena kebetulan ada juga pemain yang Iya, iya, iya. dari Jawa mau diwadahi, jadi akhirnya ikut 2 tim. Tapi kalau untuk diunggulkan sebenarnya sama-sama diunggulkan. Ada Karena yang lebih sedikit begitu.
saya tidak pernah merasa Moncong Bola Muda ini Iya. lebih baik. Jadi bos sama-sama kasih fasilitas, terus sama-sama juga lolos ke Adil delapan pokoknya besar. pembagiannya. Ya makanya ya sisa hasil saja yang berbicara. Iya, Jadi iya, saya iya. tidak bisa mengatakan ini Moncong Bola Muda lebih baik. Iya. Karena ya mungkin kita lebih unggul di persiapan kemarin. Oh, berarti lebih duluan persiapannya Moncong Bulu Muda. Ada persiapan sekitar 2 bulan. Kalau Oke. Moncong Bola Sulsel itu nanti setelah regional baru ada persiapannya. Oke. Siap. Wing? Ada? Ada kah? Setelah menjuarai Liga Nusantara ini, ada nggak panggilan atau bisik-bisikan dari klub-klub besar untuk ajakan main? Oke, Tapi berarti. untuk Nusantara tim profesional. Ya. Dari player berarti ya. Ya, Zedi ada enggak? Ada bisikan nanti kau main di sini ya. Kalau pribadi langsung ke saya belum. Belum ya? Iya. Kau teh belum. punya agent? Untuk agent juga belum. Oke, saya agentmu sekarang. Cuma ada Coach Idu sampaikan, tapi Oh, so ada melalui coach itu. bisa dibilang begitu, tapi Oke. kalau memang kejadian ya baru. Kalau belum Oh. ya masih. Berarti dia masih kayak bagus kayak kira-kira kemudian dia panggil Caca, taruhlah kita sebut saja misalnya tim pro yang lain ya. Panggil kayak begitu ya. Yang istilahnya yang papan atas ini yang panggil. Jadi main di sini. Bagaimana? Kalau saya lebih prioritaskan jam main dulu. Oke. Iya, jam main sama kalau memang ada yang manggil, istilahnya klub, setidaknya mungkin ada prospek lah untuk saya sendiri. Iya. Jadi mungkin itu saja. Iya, harus ada prospek lah. Iya. Iya. Yang penting cocok Ya enggak juga. Oh, ada juga. Yang penting prospek dulu. Oh, prospek dulu Iya, ya. prospek dulu. Kalau Cap Kalau saya pribadi belum ada. belum ada juga. Iya, Ya? belum ada. Mungkin fokus untuk tim yang saat ini saja. Insya Allah kalau rezeki mungkin bisa naik lagi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah kalau memang rezeki kan tidak kemana, Ya, pasti betul. akan adalah tim-tim yang bakalan mau pakai jasa pemain-pemain yang Siap. ada sekarang. Ya, kalau saya doanya semoga timnas lirik lah pemain 2 orang ini ya. Amin. Siapa? Iya, coachnya juga dong. Coach, bagaimana Amin. anunya coach? Apa namanya? Kan ada serata-seratanya itu coach itu. Kira-kira sudah bisa bergabung di timnas atau belum? Sebagai head coach atau apa? Adakah anunya syarat-syarat begitu? Sebenarnya saya sekarang lisensi masih AFC level 1. Berarti? Untuk menjadi pelatih kepala di Liga Pro itu minimal AFC level 2. Kalau tidak salah. Kalau level Jadi 1 belum saya terlalu. harus ambil lisensi lagi. Tapi Oh, kalau untuk naik berbicara lagi. masalah timnas nanti dulu. Fokus step by step lah. Oke, berarti kayaknya kalau di PAL level 1 belum terlalu pedis memang. Nanti dari level 2 baru pedis. Miucup betul. Oke guys, berarti itu tadi Moncong Bulo yang mewakili Sulawesi Tengah jadi yang sekarang ini coach sudah menjadi head coachnya tim AFP Sulteng ya. Untuk Prapon nanti. Berarti Moncong Bulo ini maju ke pro nanti siapa jadi coachnya? Sebenarnya belum ditentukan sama Oke, manajemen. Karena liga juga masih ada 2 opsi kemungkinan bergulirnya. Opsi pertama mungkin di bulan 12 habis itu libur, bulan Mei lagi baru dilanjut karena ada event timnas. Atau opsi kedua bulan Mei baru dimulai liganya. Jadi untuk Liga Pro mungkin masih panjang persiapannya. Jadi sekarang fokus ke Prapon dulu. Prapon dulu ya. Karena Untuk head coachnya belum ditentukan sama manajemen ya. belum ditentukan. Berarti coach Idu masih kemungkinan bisa jadi head coachnya Moncong Bulo Muda. Ada kemungkinan kalau lisensinya saya sudah memenuhi syarat. Oh, berarti lisensi dulu ya untuk jadi Liga Pro ya. Siap.
Oke, berarti Zehdi dan Farhan kemudian Coach Idwar. Ini kita yang terima kasih sekali nih sudah mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tengah yang akhirnya ini yang saya mau tanyakan ini mungkin siapa tahu bisa dijawab. Berarti kita orang Sulawesi Tengah ini sudah akan Moncong Bulo Muda ini sudah berhome base di Sulawesi Tengah berarti ini ya. Menjadi tuan rumah nanti Liga Pro ini. Begitu ya? Kalau terkait regulasi ya Nah, sebenarnya harusnya home base-nya di mana di Sulawesi Iya, Tengah. iya, iya, Tapi ya itu di luar dari kuasa aku antara pembicaraan owner sama AFP Sulteng AFP Sulteng, terkait oke. venue-nya di mana karena ya Mhm. itu bukan menjadi apa bukan Iya, menjadi iya. tanggung Prioritas jawabnya, dengan iya, itu. prioritasnya saya. Saya bicara gitu orang, tapi nanti kamu tahu. Wey, apa lagi? Nah, apa itu? Coach, ini kan saya perhatikan ada banyak bibit futsal dari Sulsel yang justru main di luar. Iya. Dan sekarang justru bibit-bibit Sulsel lagi yang mengharumkan nama Sulteng ini. Bagaimana sebenarnya olahraga futsal di Sulsel ini? Antusiasnya orang main futsal itu bagaimana? Betul. Iya, kenapa banyak sekali nih dari Sulsel ini pemain-pemain yang mantap ini ya? Sebenarnya kalau berbicara masalah bibit pemain di Sulsel, soalnya tidak ada habisnya Wih, karena di sana hujan terus, disiram terus. Iya. Oke. memang banyak pemain. Ya bisa Ah. kita juga bilang kayak Brasilnya juga futsal Oh, banyak pemain di karena sana. banyak pemain, tidak ada Ah. habis. Tapi karena kebetulan juga tim dari Sulsel pakai pemain Sulsel tapi mewakili Sulteng. Mm-mm. Jadi ya akhirnya kita mewakili siapa yang bisa menerima kita dengan baik lah. Iya. Jadi kita disambut baik ya. Iya. Kita juga harus kasih yang terbaik buat Betul. masyarakat Sulteng. Iya. Tapi sih. bukan berarti untuk masyarakat Sulsel juga tidak. Iya, Ya, betul. karena kebetulan kita tim dari Sulsel mewakili Sulteng. Ah. Jadi ya ini untuk Sulawesi. Iya. Artinya ini harusnya jadi trigger juga anak-anak daerah Sulawesi Tengah bahwasannya masa kamu orang diwakili Makassar kan kayak begitu. Jadi teman-teman futsal Sulawesi Tengah jangan jadikan ini adalah satu yang merendahkan kamu tapi jadikan trigger ini untuk kamu. Saya mau tanya Zehdi ini terakhir. Bagaimana menurutmu AFC Sulteng? Menurutmu bagaimana menurutmu AFP Sulteng? Kalau saya sebelumnya kan saya linus di Palu juga Oke, sempat juga ya. 2019 kalau nggak salah 2019. Main di tim apa kah itu? Kemarin itu main di Zamora. Zamora ya? Iya Zamora. Sampai 34 besar di Manado juga. Oke. Mewakili Sulawesi Tengah. Hmm. Kalau kesan pertama saya untuk AFP Sulteng itu menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik. Biasanya itu ada mungkin di provinsi-provinsi lain setiap ada Liga Futsal Nusantara mewakilkan tim sudah jelas Iya. siapa yang akan diberangkatkan di 34 besar. Tapi di AFP Sulawesi Tengah itu yang saya sukanya itu netral. Oh, berarti ada AFP lain. Bukan. Ada yang prioritasnya. Iya ada. Aman ini? Apa? Aman ini jawabanmu ini. Memang berarti Provinsi Sulawesi Tengah yang memang betul-betul adil. Tiada titipannya begitu-begitu Iya, semua lah. Saya bicaranya bukan di Indonesia, di Oh iya, di negeri Konoha. Iya, di Arab. Iya, di Arab. Oke, Cap, bagaimana menurut Cap Farhan tentang AFP Sulteng? Kalau saya pribadi sama dengan yang dikatakan coach dan dikatakan Siap. dengan Zedi, pengurus-pengurus AFP Sulteng menyambut dengan baik, tidak pernah berhenti untuk membantu dari segi persiapan tim selama persiapan untuk 34 besar, 8 besar dan sampai akhirnya menjuarai event tersebut.
tidak pernah putus untuk dari doa dan dukungannya. Siap. Kita orang kemarin ke Gorontalo juga menonton. Wah, mantap. Coach, bagaimana coach? Menurut coach AFP Sulteng ini coach? Ya, saya rasa luar biasa ya apa yang dibuat oleh AFP Sulteng atas support dan dukungannya. Mulai dari regional kita disambut dengan baik sampai di mana di 34 besar Gorontalo, pengurus AFP Sulteng datang ke sana untuk kasih kita motivasi. Siap. Sampai di babak nasional di 8 besar sekalipun mungkin tidak bisa hadir tapi Nonton bareng kita. iya AFP Sulteng buat nonton bareng di Iya, sini sekaligus juga ya kasih sedikit uang saku untuk anak-anak. Siap. Jadi sampai hari ini pun kita diundang ke Palu perwakilan tim, itu menurut saya hal yang luar biasa yang kita mungkin tidak pernah dapatkan di Sulawesi Selatan ketika kita bawa tim. Jadi ya ini terima kasih banyak juga buat AFP Sulteng sampai sekarang bisa mewadahi kita, bisa support kita secara penuh. Siap. Wih, kita tuh kasih tepuk tangan dulu AFP Sulteng. Luar biasa. Semoga tahun depan ada lagu lagi wakil dari Sulawesi Tengah ini untuk Linus. Amin. Jadi kalau itu jadi 2 nanti begitu. Apa lagi? Yang terlalu banyak bos. Ini kan kemarin ada agenda kunjungan ke beberapa ke pemerintahan. Iya. Mungkin dari masing-masing apa harapannya untuk Pemerintah Sulteng ya. Oke, apa harapannya Zedi? Pemerintah Sulteng. Kalau saya harapannya tentunya tim Moncong Bulo Muda ini karena mewakili Sulawesi Tengah dan Iya. mungkin Kota Palu Siap. bisa disupport. Ya. Mungkin bagian pemerintahan lah yang Iya. supportnya dalam bentuk apa. Iya. Tapi untuk pemain dan mungkin tim berharap supaya semoga didukung dan pemain juga bisa maksimal. Ya, berarti harapannya disupport ya. Iya, pemain yang sudah mewakili Sulawesi Tengah. Ayo pemerintah provinsi support Moncong Bulo Muda untuk Pakar Rosso. siapa lagi? Pakar Rosso. Oh, Pak. Aduh, Kep. Apa harapannya pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu? Kalau harapan untuk kedepannya itu sama seperti yang sudah dikatakan Sedi. Cuman ya adalah sedikit. Bisa dibilang. Iya betul. Ada Kalau banyak juga tidak apa-apa. Kalau banyak juga tidak apa-apa. Ada sedikit ya, sedikit betul lah. Sangat betul. Sangat betul. Iya. Ya, percikan-percikan bonus untuk kasih semangat anak-anak. Ya betul, harusnya Luar begitu. biasa. dong. Kemarin sudah ketemu sama wali kota, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, wakil wali kota, kemudian Ibu Sekretaris Daerah Provinsi, Sekprov, kemudian Ketua KONI. Iya, Nah. Ketua KONI. kasih semangat saja dorangnya. Baru semangat. Iya, semangat. Sempat mungkin ada salah satunya yang janji kemarin ya, nanti disupportnya. Ya, kita tunggu saja janji supportnya. Iya. Iya. Apa lagi yang gitu ya? terakhir coach? Ah, Sebut satu coach. nama yang bandel dalam tim. Sebut satu nama yang paling bandel dalam tim. Iya. Tanpa alasan. Yang bandel Iya, yang paling bandel. Fikri mungkin. Tidak usah ditanya alasannya. Fikri introspeksi diri. Oke, tiada lagi ya. Oke, terima kasih nih Zehdi, Farhan dan Coach Idu sudah mau datang ke sini. Jadi insya Allah besok Zehdi dan Farhan sudah mau balik ke Makassar lagi ya Iya. untuk persiapan selanjutnya. Coach Idu yang menetap Iya, menetap Siap. untuk persiapan lagi prapon sampai bulan 9. sampai menikah di sini. Amin, amin. Ada tidak Coach lirik-lirik nanti? Sejauh ini Ada sedikit. belum. Berarti mau ada.
Saya yang mau cari juga. Ya, teman-teman, kamu lihat memang ini. Siapa tahu nanti ada Instagramnya, nanti kita taruh di bawah blog. Aduh. Oke, terima kasih sekali lagi Zedi, Kep Farhan, Coach Idu. Terima kasih juga sudah bawa ini nih pialanya nih. Champion U23, dan ini katanya pialanya sudah dibawa ini langsung ditaruh sini sudah. Jadi untuk nah, apalagi mana anunya Zedi punya sini taruh sini. Aduh. Oke. Sudah, tiada yang mau disampaikan lagi Zedi. Siapa tahu ada unek-unek yang mau disampaikan atau cewek-cewek Palu kesan apa? Kalau saya mau berterima kasih saja sama Asosiasi Futsal Provinsi yang telah mensupport tim selama pertandingan. Untuk kalau saya bahan motivasi saya begitu saya lihat video yang nonton bareng. Oke, iya nonton bareng. Itu saya lagi yang bertanya ya. Iya. Itu nonton barengnya itu dari awal memang atau yang diupload itu Oh, pas kita menonton pas 8 besar. Dari 8 besar kita menonton. Jadi 2 kali kita mengundang media. Teman-teman AFP, kenapa saya mengklaim diriku ini? Teman-teman media undang itu setelah semifinal gitu. Makanya ada media setelah itu. kalau saya setelah video itu diupload teman kasih lihat saya sungguh apa ya? Terlalu. Kalau saya Yeah. jadi bahan motivasi lagi. Mm. Mungkin dari asosiasi yang sangat mendukung juga, makanya saya tidak mau kecewakan begitu. Betul, makanya jadi Iya, saya tampil lihat maksimal. lompat apa semua. Iya. Jadi meskipun saya orang Makassar tapi saya jiwa-jiwa Palu juga lah. Masuk. Jadi kalau dapat di sini siap tinggal di Palu. Pak Karoso. Oke, Rasul. Oke. Dia lagi, Farhan? Aman. Coach Ido? Kalau saya terakhir mungkin harapan saya untuk futsal di Palu, pemerintah Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Kota Palu bukan hanya sekedar memperhatikan Moncombolo karena juara dan mewakili Sulsel, Siap, tapi siap. ini juga menjadi tonggak awal Iya. bagaimana futsal di mana di Sulawesi Tengah khususnya Palu bisa lebih berkembang dan semakin diperhatikan karena sayang ada momentum kemarin kita bawa Sulawesi Tengah seharusnya bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda, pelatih dan para penggiat futsal di mana di Sulawesi Tengah khususnya Siap. Palu bisa lebih mengembangkan bahkan bisa buat futsal lebih maju di sini. Jadi mungkin itu saja. Oke, berarti sekali lagi terima kasih Zehdi, Farhan, Coach Idu sudah mau datang di sini dan menyampaikan unek-uneknya kepada pemerintah yang memang pemerintah harus lirik. Ada satu orang pemerintahan di sini, semoga dikasih tahu juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nanti teman-teman mau silakan kunjungi Instagramnya. Siapa namanya? Instagram? Zik 9. Zik 9. Kalau Coach Kep Farhan Masdar. Farhan Masdar. Coach Idwar? Idu Basri pakai Idu Y. Basri. Pakai Y. Tidak pakai kue. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karoso.